Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga dilancarkan rezekinya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin ya. Kubu pembenci Pak Jokowi seperti Dokter Tifa layaknya kali ini mungkin sedang merasa bahagia teman-teman. Bagaimana tidak eksepsi yang diajukan Dokter Tifa di persidangan atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik yang ia lakukan terhadap Pak Jokowi ternyata dikabulkan oleh majelis hakim. Namun hal ini ternyata tidak serta-merta memberhentikan tahap penyidikan terkait fitnah dan tudingan ijazah palsu yang mereka layangkan terhadap Pak Jokowi teman-teman. Dimana kali ini muncul pernyataan dari sosok tim kuasa hukum Pak Jokowi, Bung Rifai, yang menjelaskan terkait kenapa alasan eksepsi yang diajukan oleh Dr. Tifa diterima, dan ada juga pernyataan dari Fritz Alorboy yang menjelaskan juga kenapa alasan eksepsi Dr. Tifa ini diterima teman-teman. Namun hal ini ternyata tidak serta-merta menghentikan penyidikan atas pembuktian terkait fitnah dan ujaran kebencian yang dilayangkan oleh sosok Dr. Tifa ini terhadap Pak Jokowi, serta ada juga pernyataan dari Dr. Tifa sendiri seusai eksepsinya diterima oleh majelis hakim teman-teman. Katanya Dr. Tifa akan membongkar 702 dokumen untuk membuktikan kepalsuan ijazah Pak Jokowi. Apakah benar demikian dan apakah bukti 702 dokumen tersebut valid atau bisa dipercaya keabsahannya? Tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan dulu pernyataan atau putusan majelis hakim atas eksepsi Dr. Tifa teman-teman. Ini dia videonya. Menimbang bahwa oleh karena perlawanan terdakwa melalui tim advokatnya bahwa surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum dikabulkan, oleh karena itu materi perlawanan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa oleh karena perlawanan advokat terdakwa diterima, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan. Menimbang bahwa oleh karena tidak dapat dilanjutkan, maka berkas perkara atas nama terdakwa Fauziah Tiasuma beserta seluruh barang bukti harus dikembalikan kepada penuntut umum. Menimbang bahwa oleh karena perlawanan tim advokat terdakwa diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada negara. Memperhatikan ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf B, ayat 3 dan pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili, menyatakan perlawanan dari tim advokat terdakwa tersebut diterima, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM-14-13-M-1-2-06-2026 tanggal 22 Juni 2026 atas nama terdakwa Fauziah Tiasuma batal demi hukum. Memerintahkan pengembalian berkas perkara ini kepada penuntut umum, membebankan biaya perkara kepada negara. Putusan sela yang dibacakan atau diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur soal tuntutan daripada jaksa kepada terdakwa Tifa. Putusan tersebut dikabulkan ataukah eksepsi daripada Tifa itu dikabulkan. Bukan berarti setelah itu langsung hilang begitu saja atau putusan yang inkrah. Tidak. Tetapi hakim menilai supaya diberikan kembali kepada kejaksaan, dan itu bukti bahwa hakim mengkoreksi mungkin pasal-pasal KUHP yang digunakan atau KUHP yang digunakan atau lain sebagainya. Jadi hakim itu kembalikan kepada jaksa, lalu jaksa melengkapi atau menyempurnakan lagi, lalu baru dilanjutkan, begitu. Jadi bukan berarti putusan sela tadi mengabulkan eksepsi Tifa dan tidak melanjutkan pada tahap pembuktian. Itu bukan sudah selesai di situ. Itu bukan putusan inkrah, Jadi jangan bahagia dulu. Tetapi pihak hakim meminta untuk atau mengembalikan kepada jaksa untuk kembali merevisi, memperbaiki yang dimaksudkan oleh hakim. Nanti dilanjutkan lagi, begitu ya. Jadi pasukan Tifa jangan bahagia dulu. Ini bukan putusan inkrah, ya. Ini bukan putusan yang sudah berkekuatan tetap atau final. Tidak. Ini cuman hakim mengkoreksi. Ingat, mengkoreksi tuntutan atau dakwaan yang disampaikan oleh jaksa, pihak jaksa. Jadi nanti
Setelah ini dikembalikan kepada pihak kejaksaan untuk merevisi kembali, lalu dilanjutkan kembali pada tahap persidangan berikut. Oke? Jadi, apakah sudah final? Belum final. Kita tunggu di persidangan berikut. Ada pertanyaan atau saya langsung komentar? Ya, pertama seperti kita saksikan tadi Majelis Hakim dalam putusan selanya telah menerima perlawanan yang diajukan oleh penasihat hukum dari Ibu Tifa. Tentunya kami menghargai putusan yang telah diucapkan, karena bagaimanapun putusan tersebut adalah bagian dari koreksi, check and balance, sebuah proses hukum yang sedang berlangsung. Sekalipun kalau kita cermati, yang dipersoalkan tadi adalah dakwaan dianggap batal demi hukum karena obscur libel, yaitu disebabkan karena ada penggunaan pasal KUHP lama dan KUHP baru secara dalam sebuah dakwaan subsidiar. Ya. Jadi kalau kita cermati ini lebih kepada persoalan penggunaan pasal KUHP lama dan KUHP baru dalam sebuah dakwaan subsidiar yang menurut majelis itu menyebabkan dakwaan kabur. Nah, terhadap putusan seperti ini, pihak jaksa biasanya nanti akan memperbaiki konstruksi pasalnya, ya, disesuaikan dengan amanah dalam putusan tersebut, dan kemudian nanti jaksa bisa mengajukan kembali dakwaan ke persidangan. Jadi kembali lagi ini lebih kepada koreksi dari bentuk dakwaan yang dianggap obscur libel dan tidak berkaitan dengan terhentinya perkara. Ini perkara tetap bisa berlanjut dan jaksa tinggal memperbaiki dakwaannya. Demikian. Garis besarnya nantinya untuk pasal yang baru diterapkan, pasal sidang masih bisa dilanjutkan karena tadi kan jelas amanahnya hanya sekedar memperbaiki konstruksi dakwaan dalam konteks dianggap obscur libel. Jadi beliau nanti tinggal pihak kejaksaan tinggal melakukan koreksi pasal-pasal, ya, entah nanti menggunakan KUHP lama seluruhnya atau KUHP baru seluruhnya, karena ini kan ada lex favoreo, ya. Mana pasal yang menguntungkan maka itu yang digunakan. Tapi mungkin pencampuran ini yang dianggap menjadi sebuah keambiguan, sebuah kekaburan. Menurut saya ini sebuah koreksi yang cukup bagus, ya, daripada perkara berlanjut sampai di tengah-tengah baru ini jadi persoalan. Maka di tahap awal inilah dilakukan koreksi oleh majelis. Pihak jaksa tinggal memperbaiki dan menjempurnakan. Tentunya nanti dakwaan yang baru akan lebih sempurna lagi dan mudah-mudahan bisa segera melaju ke persidangan pokok perkara. Pasti. Sudah jelas, ya, karena kita kan tadi jelas persoalannya hanya soal konstruksi penggunaan pasal. Bang, rencananya pakai pasal apa ya? Nah, kita kembalikan ke pihak jaksa, ya. Jadi memang sekarang ini kan dalam masa transisi KUHP lama baru ini ada dikenal lex favoreo. Jadi mana undang-undang yang menguntungkan terdakwa itulah yang akan digunakan. Nah, tapi kembali lagi mungkin nanti silakan tim jaksa akan kembali mengkaji ini dengan melihat putusan setelah yang baru dibacakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Bang, mungkin Pak Jokowi sendiri sudah tahu tentang hasil putusan itu dan responnya seperti apa? Oh, belum tahu, ya. Jadi saya sendiri tadinya saya pikir justru eksepsi ini atau penolakan ini akan ditolak sehingga kita masuk ke pokok perkara. Kami hadir di sini juga untuk mengikuti jadwal yang akan ditetapkan oleh majelis untuk pemeriksaan Pak Jokowi. Sebenarnya Pak Jokowi sendiri sudah siap, ya, untuk hadir minggu depan pun sudah ready untuk datang ke sini, sudah mempersiapkan waktu. Tapi ternyata kan putusan setelah ini menyatakan dakwaan perlu diperbaiki dulu, ya, dan untuk itu kita hormati dan mungkin untuk kehadiran Pak Jokowi nanti kita tunggu di persidangan berikutnya. Untuk kembali ke pihak jaksa, bahkan kalau mau perbaiki 1-2 hari pun selesai, tinggal diperbaiki, ajukan lagi itu kembali ke pihak jaksa. Tapi kembali lagi kita hormati, tentunya mereka harus ada semacam expose internal untuk membahas lebih lanjut dan menentukan perbaikan konstruksi pasalnya seperti apa. Berarti bisa dibilang Dr. Tifa belum sepenuhnya menang, belum sepenuhnya bisa bernafas lega, Bang, ya? Saya nggak bicara menang kalah, ya, di sini, karena bicara penegakan hukum itu hanya mencari keadilan, mencari kepastian hukum, ya. Tapi intinya kami sebagai kuasa dari pihak korban pun atau saksi pelapor melihat memang putusan ini hanya sekedar mengkoreksi konstruksi pasal dan ini bisa segera untuk diperbaiki dakwaan dan kembali dipersidangkan di PN Jakarta Timur. Sebenarnya kalau saya lihat sih pihak jaksa juga sudah melakukan perumusan dengan cukup baik dan cermat, ya. Tapi kembali lagi inilah hukum. Hukum ini bisa dipandang dari berbagai perspektif, ya. Dan kita menghormati namanya koreksi dari pihak majelis juga ini baik. Karena jangan sampai nanti kan majelis pada saat mempelajari dakwaan sendiri menjadi kebingungan karena dianggap ini terjadi ambiguitas. Nah, karena itu juga kita harus menghormati juga pandangan majelis, karena bagaimanapun nanti kan yang memeriksa, mengadili dan memutus adalah majelis. Jadi kalau majelis bilang tolong dakwaannya diperbaiki, konstruksinya harus disesuaikan nih, jangan terjadi ambiguitas, ya kita harus hormati itu. Enggak. Kembali lagi kalau menurut saya sebenarnya sudah membuat dengan cukup baik. Tapi ini kan soal kecermatan melihat semacam
persoalan-persoalan ya di dalam sebuah konstruksi dakwaan, dan kembali lagi ini sebuah putusan kita hormati ya, tidak lagi untuk diperdebatkan, tinggal diikuti dan diperbaiki lalu diajukan kembali ke persidangan. Betul. Jadi setelah diperbaiki mungkin butuh waktu ya, setelah itu nanti didaftarkan kembali dan akan dibacakan kembali dari awal. Kembali ke pihak jaksa. Sebenarnya kalau mau bicara hitungan hari selesai, karena tinggal merubah pasal saja. Kan bicara kuhap lama, kuhap baru, dia minta konsisten. Kalau menggunakan kuhap lama, kuhap baru, jangan terjadi dalam konteks dakwaan yang subsidiar. Hanya itu sih. Allahu Akbar. Alhamdulillah, syukurillah. Pada hari ini, hari Kamis 23 Juli 2026 sudah tercapai sebuah keputusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menerima eksepsi dari kami, dari saya terdakwa, saya Dr. Tifauziah Tiasuma. Jadi ini adalah sebuah yang harus kita sangat apresiasi ya. Ini adalah bentuk penghormatan kita terhadap proses hukum dan lembaga peradilan. Sikap ini ya selama ini saya sudah sampaikan juga pada hari yang lalu di media sosial bahwa apabila eksepsi ini ditolak ya, kami akan terus berjuang. Apabila eksepsi ini diterima, kami pun akan terus berjuang. Karena penegakan keadilan dan kebenaran harus terus kita perjuangkan. Saya bersama Mas Roy Suryo insya Allah ya, akan terus memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Kemudian komitmen kami terus ya Mas ya. Komitmen kami terus bersama dengan advokat kami, para pejuang, para aktivis semuanya ya. Semua aktivis kita terus berjuang untuk terus menegakkan kebenaran dan keadilan. Kejujuran, konstitusi, seputih negara ini, sejarah harus kita pulihkan ya. Kemudian kami meyakini ya bahwa keputusan pengadilan ini adalah bagian dari ikhtiar manusia, bagian dari ikhtiar negara, bagian dari ikhtiar seluruh pemangku kebijakan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih banyak atas semua yang telah dilakukan sehingga keadilan dan kebenaran ini bisa tegak berdiri di negara ini, dan terlebih dari itu bahwa semua ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kami menerima yang terjadi hari ini dari sejak kami melangkahkan kaki menuju kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini. Apapun yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri, oleh Majelis Hakim, kami terima dengan ikhlas sebagai bagian dari kami menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala untuk terus menegakkan keadilan kebenaran. Dan seluruh rakyat Indonesia, percayalah bahwa keputusan dari Majelis Hakim pada hari ini untuk menerima eksepsi kami tidak menyurutkan langkah saya, tidak menyurutkan langkah kami untuk terus memperjuangkan kebenaran, terutama terkait dengan persoalan yang selama ini sudah menjadi beban bagi seluruh bangsa Indonesia, terkait dengan otentitas dari ijazah yang selama ini menjadi polemik. Sehingga apa? Sehingga ke depan kita tidak perlu harus menemui persoalan ini lagi pada presiden-presiden maupun pejabat-pejabat berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan. Ya. Baiklah, saya lanjutkan. Ya kan? Kami berterima kasih pada teman-teman wartawan yang selama ini mengikuti dan mengawal kami sampai putusan akhir ini. Ya, memang semua itu ada skenario Allah. Kami sudah siap dengan putusan-putusan. Baik itu diterima maupun ditolak, kami sudah siap. Tapi faktanya dengan perjuangan kami, dengan pembelaan kami, eksepsi kami atau perlawanan kami yang luar biasa, akhirnya Majelis Hakim sepakat dengan apa isi dari perlawanan kami. Dan kami berterima kasih atas nama tim advokat Dr. Tifa. Ya, memang kami tadinya mengejar-ngejar bukti, bukan bukti, daftar bukti dan daftar saksi dari pihak BAP. Nah, karena sudah diputuskan seperti ini, maka kami tidak akan menuntut lagi, dan kami berterima kasih. Semua itu adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Yang lain? Saya akan lanjut sedikit ya. Jadi sebetulnya secara mental ya, insya Allah ya, lebih dari 400 hari ya kami sudah mempersiapkan diri, terutama ketika Polda Metro Jaya menyatakan bahwa ada 709 dokumen ya, kami sudah riset 709 dokumen ini ya, dan dengan senang hati apabila memang sidang ini akan berlanjut,
artinya eksepsi kami ditolak, kami akan siap ya, kami akan siap untuk menyampaikan hasil investigasi kami selama setahun ini terkait dengan 709 dokumen ya. Dan kemudian juga kami juga mendapatkan sebuah kekuatan juga ya, penguatan ya, bahwa ada sebuah bukti yang tidak bisa ditolak ya. Ada sebuah bukti yang tidak bisa ditolak bahwa sarjana kehutanan Universitas Gadjah Mada lulus tahun 1985 itu harus memiliki dokumen seperti ini ya, yaitu transkrip nilai lengkap ya, SKS berjumlah 161 ya. Kemudian transkrip nilai tersebut ditandatangani secara lengkap oleh dekan, oleh pembantu dekan 1. Ini adalah bukti yang tidak bisa dibantah. Dan apabila ya, dan ini adalah bocoran dari sebagian 709 dokumen. Ya, 709 dokumen ada transkrip nilai ya yang tidak sesuai dengan transkrip nilai asli ini. Dan ini sulit sekali akan dipertahankan ya. Jadi inilah yang salah satunya sudah kami persiapkan. Dan satu lagi, kami juga sudah mendapatkan bukti yang jelas tidak bisa dibantah ya, bahwa sarjana kehutanan Universitas Gadjah Mada yang lulus tahun 1985 ya, tidak usah harus melihat apapun artefak yang ada pada ijazah, cukup melihat satu saja artefak yang tidak bisa dibantah, yaitu bahwa ijazah sarjana kehutanan UGM tahun 1995 itu 1985 itu materinya warnanya merah ya, materinya warna merah dengan nilai Rp500 dan bukan hijau ya, nilainya 100. Ijazah yang menggunakan materi hijau dengan nilai Rp100 itu adalah ijazah sarjana muda ya. Baik, dilanjutkan oleh Pak. Ya. Saudara-saudara sekalian, apa makna dari putusan pengadilan? Pada saat kami di rumah sakit sepertiga malam itu ya, itu Tipa mulai menunjukkan gejala sakit jiwa. Ya, Tipa ini halusinasi tingkat dewa. Kalau si Tipa ya, dia kan ahli spiritualitil. Jadi kayak gini, ngomongnya itu akan menghayal saja. Setelah kemarin ya, ada seorang mantan Purnawirawan Laksamana Mulyono Aladin menyatakan bahwasanya Roy Suryo ya sewaktu ditangkap dibawa ke rumah sakit, si Roy Suryo kan nggak mau makan obat, takut diracuni karena Laksamana Purnawirawan Laksamana Mulyono Aladin ini banyak kali nonton drama ya kan, drama Korea, jadi berperasaan bahwasanya nanti si Roy itu diracun kalau dikasih obat ya kan. Nah jadi si Tipa bawa itu ke podcast ini, si abal-abal podcast yang nggak makan kalau nggak menggibah Pak Jokowi. Kata si Tipa kan, pada saat kami di rumah sakit sepertiga malam itu ya, itu apa namanya, kau sendiri aja nggak tahu apa namanya, nampak kali kau berhayal. Kata dia ada ancaman pembunuhan. Siapa yang mau membunuh kau, Tipa? Kau itu nggak dibunuh, mati sendiri nantinya di mana, di penjara ya. Tipa, orang gila kayak kau gini nggak bisa dipercaya omongannya. Kau gak usah keperasaan kau tuh orang paling hebat, paling top di negara Republik Indonesia ini ya, sehingga kau tuh mau dibunuh. Gak perlu juga kau dibunuh, Tipa. Karena apa? Mati sendiri kau nantinya. Kata dia kan, gitu loh, ada ancaman pembunuhan katanya sama dia. Siapa yang membunuh kau? Sakit jiwa kau udah. Kata dia kan, kata dia oleh beberapa tokoh mengatakan gitu kan. Maksudnya beberapa tokoh mengatakan bahwasanya dia itu ya kan diancam pembunuhan. Padahal tokoh yang mana yang mengatakan bahwasanya kau tuh ya kan ada ancaman pembunuhan? Tokoh Purnawirawan Laksamana Mulyono Aladin itu dia berbicara tentang si Roy, karena si Roy tak mau makan obat dari rumah sakit, takut diracuni. Kalian ini pembenci Pak Jokowi nih lama-lama ya kan masuk rumah sakit jiwa semua kalian. Halusinasi kalian itu tingkat dewa. Ya, terus kata hostnya bertanya,
Si Os bengak satu ini, kata dia kan, jadi apa informasi kalau ada Anda mau dibunuh? Percaya pula si bengak nih, si Tipa mau dibunuh. Yang membunuh si Tipa siapa? Apa untungnya membunuh dia? Udah aku bilang mati sendiri nanti dia di penjara. Terus kata si Tipa, kalau di rumah sakit gampang banget, walaupun polisi ada yang menunggu saya, ada 4 atau bawain segala macam. Saya lihat, saya amati, ya ini mudah sekali kalau ada orang masuk. Kau sakit, macam mana kau melihat? Macam mana kau mengamati? Berarti kemarin kau pura-pura sakit lah, ya kan? Siapa yang kau lihat? Ini mudah sekali orang masuk. Siapa yang mau lihat kau di rumah sakit? Waktu itu kau menjadi tahanan. Udah aku bilang sama kau Tipa, ya cek kejiwaan kau. Amper kau sudah lari. Yakinlah kau Tipa, nanti setelah ketok palu dinyatakan kau kan bersalah, dihukum 20 tahun penjara. Apa gila lah kau? Mau gila sekalian kau nanti aja di penjara. Ya kalau sekarang kan gila dulu kau, karena orang gila tak bisa diadili. So merasa hebat, ya kan? Seolah-olah ada yang membunuh dia. Apa manfaatnya membunuh kau? Gak ada manfaatnya, karena kau bukan siapa-siapa, hanya sampah masyarakat. Makhluk perempuan jadi-jadian, ya, yang mendengarkan bisikan roh halus. Kau seperasaan kau itu diri kau tuh paling hebat di Indonesia ini, sehingga ya kan nyawa kau itu begitu berarti. Terus kata dia kan, pura-pura jadi suster, pura-pura jadi dokter atau apapun gitu ya. Pura-pura jadi suster membunuh kau, pura-pura jadi dokter membunuh kau. Kau pikir kau orang hebat? Sehingga ada orang yang menginginkan kematian kau. Tipa. Kok bisa lah manusia kayak gini, ya kan? Merasa dirinya paling hebat, seolah-olah ada yang mau ya kan membunuh dia. Siapa juga yang mau membunuh, ya kan, lalat kayak kau gini, kepindeng kayak kau gini Tipa, nanti mati sendiri di penjara. Percayalah kau, karena kau sudah ada gejala penyakit jiwa. Jadi kusarankan sama kau Tipa, coba cek kejiwaan kau sekarang, ya. Mudah-mudahan sehat lah kau sampai nanti ketok palu pengadilan menyatakan kau bersalah, dihukum ya kan, paling enggak seberat-beratnya lah 15 tahun. Udah gitu nanti dicampakkan kau ke Nusa Kambangan. Kalau mau gila kau habis itu gila lah kau. Ataupun nanti mati dalam penjara kau. Karena nengok gejala kau udah berat ini, udah payah membilangkannya. Kok ada orang sedeng kayak gini ya kan? Orang masih percaya pula itu, ya kan? Tipa adalah pejuang, adalah Kartini. Kartini dari mana? Aduh ya Allah. Buat anak si Tipa, buat suami si Tipa, coba kalian nasihati dulu ya. Si Tipa ini udah terkena gangguan jiwa ini. Terus kan hostnya bertanya lagi, tapi informasi mau dibunuh tuh bagaimana? Si bengak satu ini percaya pula dia si Tipa mau dibunuh. Siapa yang membunuh si Tipa? Tahu nanti dia mati sendiri di penjara. Ya, jadi nggak perlu juga dibunuh. Apa manfaatnya? Tak ada manfaatnya. Karena si Tipa ini ya bukan orang penting di negara Republik Indonesia ini, hanya sampah masyarakat. Jadi ngapain sibuk-sibuk orang membunuh dia? Tipa bilang oleh seseorang, oleh beberapa tokoh, oleh seseorang. Ya iyalah seseorangnya itu ya, itu laskar-laskar tak berguna itu, yaitu ya kan Laksamana Purnawirawan Mulyono Aladin yang menyatakan saya baru besuk Mas Roy. Mas Roy itu tidak mau makan obat dari rumah sakit, takut diracuni karena dia terlalu banyak menonton drama, kan drama spy. Jadi dia perasaan nanti kan suster ya kan digantikan, dokter digantikan untuk membunuh kalian itu. Itu dia yang bilang Tipa. Nggak usah bilang beberapa tokoh, nggak ada tokoh yang bilang, cuman si Laksamana Mulyono Aladin ini aja, si Purnawirawan itu yang membenci Pak Jokowi. Itu yang bilang sama dia, dia kebanyakan nonton drama Korea, makanya bengak. Ya, buat kau Tipa, sekali aku bilang sama kau Tipa, tak ada yang membunuh kau. Kau itu sampah masyarakat. Sampah masyarakat ngapain dibunuh Tipa? Tahu nanti kau mati sendiri di penjara kok. Kalau memang sudah tiba ajal kau, ya kan? Jadi sekarang ini Tipa, cuci otak kau itu, biar gak bersih sikit. Ya, nggak usah keluar-keluar aja.
tiap hari tampil di podcast, ya kan, menebar berita kebohongan, seolah-olah kau lah paling penting di negara Republik Indonesia ini, sehingga ada yang mengincar nyawa kau. Aduh, ahli spiritualitil kayak kau gini, nggak perlu juga sibuk-sibuk orang, ya kan, merencanakan pembunuhan untuk kau. Karena kau bukan siapa-siapa, jadi jangan merasa hebat kali kau tiba. Kau tuh hanya hebatnya tuh mengobati ya urusan laki-laki, ya kan? Nah itu kau tahu, paham betul itu masalah itu. Allah ya Rahman, kok bisa lah orang kayak gini ya ditangguhkan penahanannya. Udah dia ditangguhkan penahanannya, bukannya bertobat dia, ya kan, mengurangilah sedikit muncungnya itu, berbicara lebih baik. Ini malah mengada-ngada, mengarang cerita macam perempuan, ya kan, terkena gangguan jiwa, halusinasi tingkat dewa, merasa dirinya paling penting, sehingga ada yang merencanakan membunuh dia. Entah suster ditukar, entah dokter ditukar. Ya Allah. Tiba, kalau bicara itu Tipa, jangan kumur-kumur kau. Ya, bicara itu Tipa sesuai kenyataan. Jangan merasa diri itu paling pintar, paling hebat, palinglah macam orang paling penting di negara Republik Indonesia ini. Sudah aku bilang sama kau Tipa, keset kaki di rumah Joko Widodo lebih berharga daripada perempuan kayak kau. Sudahlah, ya, kau kan ahli spiritualitil bagian bawah. Ya udah, itu aja kau tekuni bidangnya, ya kan? Berusaha kau nanti supaya kau tidak terlalu lama di penjara. Jadi nanti ahli spiritualitil kau itu, ya kan, akan bisa cepat kau, ya kan, kau laksanakan. Kasian juga nanti pasien kau, si RH, ya kan, terlalu lama dia menunggu spiritualitil kau, kau masuk penjara lama. Apa enggak demam kawan tuh? Ya Tipa, kau tuh memang cocok Tipa, ahli spiritualitil, ahli bagian bawah, yang benda kecil-kecil kau bisa nampak. Itu dia cocok pengobatan kau, khusus untuk laki-laki, ahli spiritualitil, mengecek ya bagian bawah. Ya Tipa ya, aneh kau di Tipa. Tah kapan kau tobat ya, diantuk kan pun kau gak tobat juga kau. Itu ya guys ya, bagaimana pendapat kalian setelah melihat beberapa tayangan-tayangan tersebut teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.